Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kejawen dan agama, bagaimana hubungan dan perbedaannya. Kejawen adalah pandangan hidup yang dianut oleh sebagian masyarakat Jawa, yang mencakup seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, dan filosofi. Kejawen juga diartikan sebagai jalan spiritualitas oleh suku Jawa. Kejawen bukanlah agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai paham hidup atau suatu wawasan. Lalu, bagaimana hubungan dan perbedaan antara kejawen dan agama-agama lain, khususnya Islam? Kejawen memiliki sejarah yang panjang dan berasal dari kebudayaan Jawa yang kaya dan beragam. Ajaran ini telah ada sejak masa kerajaan Mataram kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Pada awalnya, kejawen merupakan perpaduan antara kepercayaan animisme dan dinamisme yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Animisme adalah kepercayaan bahwa semua benda, makhluk, dan fenomena alam memiliki jiwa atau roh. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai alam semesta. Masyarakat Jawa menghormati dan menyembah berbagai macam roh dan kekuatan gaib, seperti roh nenek moyang, roh tanah, roh air, roh api, roh angin, roh gunung, roh pohon, roh binatang, dan sebagainya. Mereka juga melakukan berbagai ritual, seperti sesaji, korban, mantra, jampi-jampi, ajian, ilmu, dan lain-lain, untuk memperoleh perlindungan, keselamatan, kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan dari roh dan kekuatan gaib tersebut. Kejawen kemudian dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sekitar abad ke-4 Masehi. Agama Hindu dan Buddha membawa konsep-konsep baru, seperti dewa-dewi, kitab suci, karma, reinkarnasi, nirwana, dan meditasi. Masyarakat Jawa tidak menolak agama Hindu dan Buddha, tetapi malah mengadopsi dan mengadaptasi konsep-konsep tersebut dengan kepercayaan mereka yang sudah ada. Mereka menganggap dewa-dewi sebagai manifestasi dari Sang Hyang Tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber segala sesuatu. Mereka juga menganggap kitab suci sebagai guru dan pedoman yang membawa ajaran-ajaran yang baik. Mereka juga mengakui adanya karma, yaitu hukum sebab akibat yang menentukan nasib seseorang di dunia dan akhirat. Mereka juga mengakui adanya reinkarnasi, yaitu proses kelahiran kembali dari jiwa seseorang ke tubuh yang lain. Mereka juga mengakui adanya nirwana, yaitu keadaan bebas dari penderitaan dan siklus reinkarnasi. Mereka juga mengakui adanya meditasi, yaitu latihan batin yang bertujuan untuk mencapai kesadaran dan kebijaksanaan. Kejawen juga dipengaruhi oleh agama Islam yang masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sekitar abad ke-13 Masehi. Agama Islam membawa konsep-konsep baru, seperti Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, hadis, syariat, ibadah, dan akhirat. Masyarakat Jawa tidak menolak agama Islam, tetapi malah menghormati dan mengakomodasi konsep-konsep tersebut dengan kepercayaan mereka yang sudah ada. Mereka menganggap Allah sebagai nama lain dari Sang Hyang Tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber segala sesuatu. Mereka juga menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang membawa ajaran-ajaran yang sempurna. Mereka juga menganggap Al-Quran dan hadis sebagai kitab suci yang berisi wahyu dan sunnah dari Allah dan Nabi Muhammad. Mereka juga menganggap syariat sebagai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Mereka juga menganggap ibadah sebagai kewajiban dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga menganggap akhirat sebagai kehidupan setelah kematian yang ditentukan oleh amal perbuatan seseorang di dunia. Kejawen tidak hanya dipengaruhi oleh agama-agama yang datang dari luar, tetapi juga oleh budaya-budaya yang berkembang di dalam Jawa. Kejawen mencerminkan seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, dan filosofi orang-orang Jawa. Kejawen mengajarkan tentang cara hidup yang seimbang, harmonis, dan bijaksana, dengan menghormati alam,
sesama makhluk hidup, dan diri sendiri. Kejawen juga mengajarkan tentang nilai-nilai seperti sopan santun, tata krama, gotong royong, rukun, budi pekerti, dan lain-lain. Kejawen juga mengajarkan tentang laku, yaitu perbuatan yang bersifat spiritual, seperti puasa, tapa, semedi, tirakat, dan lain-lain. Kejawen juga mengajarkan tentang wawasan, yaitu pengetahuan yang bersifat esoteris, seperti ilmu hikmah, ilmu gaib, ilmu kebatinan, dan lain-lain. Islam masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sekitar abad ke-13 Masehi. Melalui para pedagang, ulama, dan wali, Islam menyebar dengan cara damai. Tanpa menghapuskan budaya dan tradisi lokal yang sudah ada, Islam juga bersifat fleksibel dan toleran terhadap kepercayaan lain, termasuk kejawen. Para wali, yang merupakan tokoh penyebar Islam di Jawa, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan latar belakang dan pemahaman masyarakat Jawa, yang sudah terbiasa dengan ajaran kejawen. Para wali mengadaptasi dan mensinergikan ajaran Islam dengan ajaran kejawen, sehingga tercipta suatu bentuk Islam yang khas di Jawa, yang disebut dengan Islam Jawa. Islam Jawa adalah Islam yang mengakomodasi unsur-unsur kejawen, seperti seni, budaya, ritual, simbol, dan filosofi. Islam Jawa juga menghargai dan menjaga nilai-nilai kejawen, seperti keseimbangan, harmoni, dan kebijaksanaan. Islam Jawa tidak menolak kejawen, tetapi malah menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dari Islam Jawa adalah penggunaan keris, wayang, gamelan, mantra, dan bunga sebagai media ibadah. Islam Jawa juga mengenal konsep tentang tasawuf, yaitu ilmu tentang batin dan hakikat manusia. Tasawuf memiliki kesamaan dengan ajaran kejawen tentang roh, jiwa, karma, reinkarnasi, dan kesadaran. Meskipun kejawen dan Islam memiliki hubungan yang erat dan harmonis, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga perbedaan antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada aspek doktrin, syariat, dan ritual. Kejawen dan Islam memiliki doktrin yang berbeda tentang Tuhan, Nabi, kitab suci, dan hari akhir. Kejawen tidak mengenal Nabi, kitab suci, dan hari akhir, tetapi hanya mengenal Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala sesuatu. Islam mengenal Tuhan yang Maha Esa sebagai Allah, yang mengutus nabi-nabi dan menurunkan kitab-kitab suci, serta menetapkan hari akhir sebagai hari perhitungan amal manusia. Kejawen dan Islam juga memiliki syariat yang berbeda tentang halal dan haram, ibadah, dan hukum. Kejawen tidak terpaku pada aturan yang ketat, tetapi lebih menekankan pada konsep keseimbangan. Kejawen tidak membedakan halal dan haram, tetapi hanya membedakan baik dan buruk. Kejawen tidak memiliki ibadah yang baku, tetapi lebih mengandalkan pada laku, yaitu perbuatan yang bersifat spiritual, seperti puasa, tapa, semedi, dan tirakat. Kejawen tidak memiliki hukum yang tertulis, tetapi lebih mengandalkan pada adat, yaitu aturan yang bersifat sosial, seperti tata krama, sopan santun, dan etika. Islam memiliki aturan yang jelas tentang halal dan haram, ibadah, dan hukum, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Islam memiliki ibadah yang baku, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Islam memiliki hukum yang tertulis, yaitu syariat, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Kejawen dan Islam juga memiliki ritual yang berbeda tentang doa, zikir, dan sholawat. Kejawen tidak memiliki doa, zikir, dan sholawat yang baku, tetapi lebih menggunakan mantra, yaitu ucapan yang bersifat magis, seperti jampi-jampi, ajian, dan ilmu. Kejawen juga tidak mengenal bahasa Arab sebagai bahasa suci, tetapi lebih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar. Islam memiliki doa, zikir, dan sholawat yang baku, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Islam juga mengenal bahasa Arab sebagai bahasa suci, yang digunakan dalam Al-Quran, hadis, dan ibadah.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejawen dan Islam adalah dua hal yang berbeda, tetapi juga saling berkaitan. Kejawen dan Islam memiliki hubungan yang harmonis, karena Islam menghormati dan mengakomodasi kejawen sebagai bagian dari budaya dan tradisi Jawa. Kejawen dan Islam juga memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam aspek doktrin, syariat, dan ritual. Kejawen dan Islam adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu cara pandang dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan karakter masyarakat Jawa. Demikianlah video kali ini tentang kejawen dan agama, bagaimana hubungan dan perbedaannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.